Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hilmi. Kali ini saya akan memaparkan tugas besar 2 saya yang berjudulkan Bahasa Indonesia sebagai Pengelola Ilmu Pengetahuan. Di sini terdapat latar belakang. Bahasa merupakan sarana utama dalam menyampaikan gagasan, berpikir kritis, serta mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Di Indonesia, bahasa Indonesia merupakan atau memiliki posisi strategis tidak hanya sebagai alat komunikasi nasional, tetapi juga sebagai bahasa pengelola ilmu pengetahuan. Namun, dalam praktiknya, penggunaan bahasa Indonesia dalam konteks ilmiah dan akademik masih menghadapi berbagai tantangan, seperti dominasi bahasa asing dalam publikasi ilmiah dan keterbatasan istilah teknis dalam bahasa Indonesia. Di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, penting untuk menempatkan bahasa Indonesia sebagai medium utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang kontekstual, inklusif, dan berakar pada identitas kebangsaan. Penguatan peran bahasa Indonesia dalam ranah akademik akan mendorong kemandirian ilmiah, meningkatkan akses masyarakat terhadap pengetahuan, serta memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan ilmu pengetahuan global. Lalu selanjutnya di sini ada beberapa rumusan masalah. Seperti yang pertama itu bagaimana peran bahasa Indonesia sebagai pengelola ilmu pengetahuan di era globalisasi. Lalu yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi oleh penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu di lingkungan akademik dan penelitian. Lalu yang ketiga ada bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat peran bahasa Indonesia dalam pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan. Selanjutnya di sini ada tujuan penulisan. Yang pertama itu menganalisis peran bahasa Indonesia sebagai pengelola ilmu pengetahuan dalam konteks pendidikan, penelitian, dan juga pengembangan ilmu. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan di era globalisasi. Yang ketiga, merumuskan strategi dan upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat posisi bahasa Indonesia dalam ranah akademik dan juga ilmiah. Di sini ada manfaat penulisan. Yang pertama itu adalah menambah khazanah keilmuan mengenai peran strategis bahasa Indonesia dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta memperkaya kajian linguistik dalam konteks akademik dan multidisiplin. Yang kedua, memberikan masukan bagi institusi pendidikan, peneliti, dan pembuat kebijakan dalam merancang strategi penguatan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu, sehingga dapat digunakan secara lebih luas dan efektif dalam pendidikan tinggi dan penelitian. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian dan pengembangan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional sekaligus sebagai alat pemajuan ilmu pengetahuan yang inklusif dan kontekstual. Yang pertama adalah bahasa Indonesia sebagai wahana ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi sehari-hari, tetapi juga instrumen penting dalam berpikir, menalar, dan menyusun struktur keilmuan. Dalam kajian linguistik, bahasa disebut sebagai medium ekspresi dan konstruksi pengetahuan. Hal ini menjadikan bahasa sebagai unsur yang tak terpisahkan dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa memiliki struktur gramatikal, kosakata, dan fleksibilitas makna yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai konsep ilmiah baik dalam ilmu sosial, humaniora, maupun ilmu eksakta. Sayangnya, potensi ini belum sepenuhnya dimaksimalkan oleh kalangan akademik, sehingga pengembangan istilah dan konsep ilmiah masih sering bergantung pada bahasa asing. Selanjutnya ada realitas penggunaan bahasa Indonesia dalam dunia akademik. Dalam konteks pendidikan tinggi dan riset, bahasa Indonesia secara formal digunakan dalam perkuliahan, penulisan skripsi, tesis, dan disertasi. Namun, terdapat kecenderungan bahwa semakin tinggi tingkat akademik dan semakin ketat tuntutan publikasi, semakin besar pula tekanan untuk menggunakan bahasa Inggris. Banyak universitas menyarankan publikasi di jurnal bereputasi internasional yang umumnya berbahasa Inggris sebagai syarat lulusan atau kenaikan pangkat dosen. Akibatnya, karya-karya ilmiah berbahasa Indonesia kurang dihargai dan kurang dikembangkan. Selain itu, minimnya jurnal ilmiah nasional yang memiliki jurnal ilmiah berbahasa Indonesia kurang dihargai dan kurang dikembangkan. Selain itu, minimnya jurnal ilmiah nasional yang memiliki reputasi tinggi dan menggunakan bahasa Indonesia juga memperparah kondisi ini, membuat ilmuwan lebih memilih menerbitkan dalam bahasa asing. Selanjutnya adalah tantangan globalisasi dan dominasi bahasa asing. Globalisasi ilmu pengetahuan membuat bahasa Inggris menjadi lingua franca dalam komunikasi ilmiah internasional. Di satu sisi, hal ini membuka akses pengetahuan global bagi peneliti Indonesia. Namun, di sisi lain, dominasi ini menimbulkan ketergantungan pada bahasa asing,
sehingga menghambat perkembangan sistem ilmiah dan konsep ilmiah dalam bahasa Indonesia. Ketergantungan ini menciptakan ketimpangan linguistik, di mana bahasa Indonesia cenderung ditempatkan sebagai bahasa kelas 2 dalam konteks keilmuan. Tantangan ini diperparah dengan kurangnya investasi dalam penerjemahan dan pengembangan bahan ajar ilmiah berbahasa Indonesia, sehingga banyak mahasiswa dan dosen lebih memilih literatur asing meskipun konteksnya tidak selalu relevan dengan kondisi Indonesia. Terdapat kesimpulan. Menjadikan bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu pengetahuan adalah langkah penting untuk membangun kemandirian dan identitas intelektual bangsa. Penggunaan bahasa Indonesia dalam publikasi ilmiah tidak hanya akan mengurangi ketergantungan terhadap bahasa asing, tetapi juga akan mempercepat penyebaran dan pemahaman ilmu pengetahuan di Indonesia. Meskipun masih ada banyak tantangan, dengan kerjasama yang solid antara pemerintah, akademisi, dan juga masyarakat ilmiah, bahasa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi bahasa ilmu pengetahuan yang diakui secara global. Oleh karena itu, penguatan bahasa Indonesia dalam dunia akademik harus menjadi prioritas bersama demi tercapainya masyarakat yang lebih terdidik dan berpengetahuan luas. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.